Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan Allahu belum? Akbar. Alhamdulillah. Belum. Oke, semangat kan Belum, untuk Pak. belajar pada hari ini? Semangat Pak, semangat. Hangat, Pak, hangat. Karena untuk ilmu itu sangat penting. Jangan tidak semangat ya kalian ya. Ya, Pak. Firman semangat tidak Firman? ya semangat. Oke. Jangan semangat push aja ya. Oke, saya kembalikan ke host ini dulu. Rodi, mana Rodi? Bentar ya, aku mau share screen bentar. Rodi siapa Rodi ya? Rodi itu akun aku. Akun HP mamaku. Nah, itu Pak. Materi kita hari ini akan menjelaskan tentang surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab merupakan urutan surat yang ke-11 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkan ke kota Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Surat Al-Ahzab menjelaskan tentang Abu Lahab dan istrinya yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua kelak akan celaka dan masuk neraka. Surat Al-Ahzab diambil dari kata Al-Ahzab yang artinya gejolak api. Mari kita membaca bersama-sama surah Al-Ahzab. Udah jelaskan, kalau tidak tahu bahasa Arabnya sudah saya lampirkan itu bahasa Latinnya. Mati juga nih. Kabar ya. Ya. Ya, Pak. Tunggu ya nak. Pak, siapa? Kentang HP satunya nih. Oke, kita baca bersama-sama ya. Oke, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ijidiha hablu mim masad. Sadaqallahul azim. Oke, tampaknya kalian sudah hafal semua ya. Iya, baru membaca Pak ini Pak. Ya, pastinya sebelum dipelajari pasti kalian sudah dilajarin oleh orang tuanya ya kan? Ya Pak. Asli, Pak. Bagus. Mengenal tajwidnya, dalam surah Al-Ahzab terdapat beberapa lafal yang mengandung tajwid, bacaan tajwid. Di antaranya pada ayat ke-1, lafal lahabi watab dinamakan bacaan idgham diguna sebab hasroh tanwin bertemu dengan huruf waw. Secara membacanya dengan mendengung. Yang kedua, pada ayat kedua lafal anhu dinamakan bacaan afhar halki sebab nun sukun bertemu huruf ha. Secara membacanya dengan jelas atau terang. Yang ketiga, lafal naron aita dinamakan bacaan ifwa hakiki sebab tafah tawim bertemu huruf al. Secara membacanya dengan mati juga samar-samar atau sengau.
Sabar ya. Share screen-nya mati nih. Ya, mati nih share screen-nya. Yang keempat, pada ayat kelima lafal ablum mim dinamakan bacaan ifnam bigunah sebab namah tamwim bertemu huruf mim. Cara membacanya dengan mendengung. Yang kelima, pada ayat 1 sampai kelima dinamakan bacaan kolkolah kubroh sebab huruf-huruf kolkolah tersebut matinya pada tanda wakaf. Cara membacanya dengan memantulkan dengan keras. Yang saya menjelaskan artinya dari surah Al-Lahab. Arti dari surah Al-Lahab itu, satu, ayat pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ayat kedua, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan ia usahakan kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ayat keempat, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang kelima, yang di lehernya ada tali dari serabut. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan isi kandungan surah Al-Lahab. Di antara kandungan surah Al-Lahab menjelaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya bernama Ummu Jamil adalah seorang yang selalu menentang dakwah Rasulullah SAW. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab sangat baik. Namun semenjak Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam, Abu Lahab secara tegas menolak dan memusuhi, bahkan secara terang-terangan. Abu Lahab dan istrinya selalu menyebarkan fitnah dan berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun usaha yang dilakukan Abu Lahab dan istrinya itu menjadi sia-sia karena mereka berdua kelak di akhirat akan dimasukin ke dalam neraka. Semua harta benda yang dibangga-banggakannya itu tidak ada gunanya. Demikianlah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Itu saja yang materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya saya akan memberi tugas kepada kalian untuk menulis surat Al-Lahab, dikumpul pada jam 1 nanti. Nanti saya kirim dikirim ke via WA saja. Sudah jelaskan tugasnya? Ya, Pak. Oke. Nanti tinggal kumpul saja batas waktu pengumpulannya jam 1 ya. Ya, baik Ya, siapa? Pak. Oke. Ya, Pak. Saya Tulis akhiri. tangan pakai pensil atau pena, Pak? Terserah. Yang penting jelas. Tulisannya, artinya jangan lupa ya. Kalau diketik boleh gak, Pak? Kalau diketik nggak boleh. Oh, jadi ditulis tangannya, Pak. Ya? Pak. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh. Ada, Pak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada ya? Buntut aku. Ya, Pak, masuk semua, Pak. Masuk semua, bagus. Hadir semua nih. Oke. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua, Pak. Firman masih nge-push? Alhamdulillah sudah pensi, Pak. Nemu bocil Oke. terus, Pak. Bapak akhir ya. Udah mau Ya, baik, sholat Pak. juga nih. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa ya, Nak. Mana, Curi? Ya.